Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Evaluasi Sistem Drainase Perkotaan pada Ruas Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, dengan bantuan perangkat lunak untuk penerapan model, yaitu menggunakan bantuan EPA SWMM 5.2. Izin memperkenalkan diri, saya sendiri anggota dari kelompok DRKA 4, saya Rizali Atmanjad Hidayat, beserta rekan-rekan saya yaitu Elgi Eldiansyah, kemudian Fajrin Agnia Syabani, Siti Rahmawati, dan Zalfa Mahardika. Langsung saja kepada pembahasannya. Saluran drainase adalah struktur tambahan yang dipasang di sepanjang ruas jalan untuk memenuhi persyaratan teknis khusus infrastruktur jalan. Saluran ini sangat penting untuk mengelola aliran air yang dapat mengganggu pengguna jalan dan memastikan permukaan jalan tetap kering secara konsisten. Tasikmalaya adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang masih mengalami masalah saluran drainase. Pada saat musim hujan tiba, beberapa daerah di kota Tasikmalaya mengalami banjir karena berbagai permasalahan. Salah satu daerah di kota Tasikmalaya yang mengalami banjir adalah Jalan Siliwangi. Di saat hujan deras tiba, di Jalan Siliwangi terjadi genangan. Saluran drainase saat ini memiliki dimensi yang beragam dan kondisi yang buruk karena banyak sedimen dan sampah di dalamnya. Akibatnya, saluran tidak bekerja dengan baik. Saluran pembuang ini kerap kali mengalami overload dan tidak bisa membawa air buangan dengan optimal. Kondisi ini diperparah dengan saluran pembuang atau outlet masuk ke saluran irigasi Cimulu. Maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem drainase yang ada untuk mengatasi banjir dan menentukan alternatif penanganan dari masalah tersebut. Dan analisis permodelan ini dibantu dengan perangkat lunak EPA SWMM 5.2. Nah, dari latar belakang tersebut, tercapailah rancangan rumusan masalah, yaitu bagaimana daerah tangkapan air di Jalan Siliwangi, kemudian berapa besar intensitas hujan berdasarkan analisis hidrologi, dan bagaimana kapasitas saluran drainase setelah dilakukan evaluasi dengan permodelan program EPA SWMM 5.2. Kemudian, bagaimana cara penanganan yang tepat untuk mengatasi permasalahan banjir di lokasi tersebut. Dari rumusan masalah tadi, terbitlah tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menggambarkan daerah tangkapan air di Jalan Siliwangi. Kemudian menghitung intensitas hujan dengan analisis hidrologi. Yang ketiga ada menganalisis kapasitas saluran air drainase yang tersedia setelah dilakukan evaluasi dengan permodelan program EPA SWMM 5.2. Dan yang terakhir ada menentukan alternatif pemodelan saluran drainase untuk menangani masalah banjir yang terjadi di Jalan Siliwangi. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada drainase, yang mana saat ini sistem drainase sudah menjadi salah satu infrastruktur perkotaan yang sangat penting. Kualitas suatu manajemen kota dapat dilihat dari kualitas sistem drainase yang ada. Sistem drainase perkotaan adalah prasarana yang terdiri dari kumpulan sistem saluran di dalam kota yang berfungsi mengeringkan lahan perkotaan dari banjir atau genangan air akibat hujan dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui sistem saluran-saluran tersebut. Dalam melakukan perencanaan sistem drainase perkotaan, perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu sesuai dengan SNI 02-2406-1991, yaitu yang pertama, sistem drainase terdiri atas saluran primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, berdasarkan sistem penyalurannya, drainase perkotaan direncanakan terpisah dengan saluran pembuangan air limbah, dan juga yang terakhir, saluran drainase dapat direncanakan terbuka dan tertutup dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan tanah, pembiayaan, operasi, dan pemeliharaan. Yang selanjutnya adalah daerah tangkapan air atau catchment area. Daerah tangkapan air atau disingkat dengan DTA adalah suatu kawasan yang berfungsi sebagai daerah penadah air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sumber air di wilayah daerah. Air hujan yang ditampung pada DTA akan mengalir melalui aliran permukaan.
aliran di bawah permukaan, dan aliran dalam bergerak menuju aliran sungai yang membentuk das. Das, kepanjangan dari daerah aliran sungai adalah suatu daerah yang dibatasi atau dikelilingi oleh garis ketinggian, di mana setiap air yang jatuh di permukaan tanah akan dialirkan melalui satu outlet. Selanjutnya ada analisis hidrologi, yang mana proses pengolahan data curah hujan, data luas, bentuk daerah pengalihan, catchment area, data kemiringan lahan atau beda tinggi, dan data tata guna lahan yang dipergunakan untuk menentukan besarnya debit banjir rencana. Dengan demikian, analisis ini juga memungkinkan untuk melakukan evaluasi saluran drainase yang ada, atau yang disebut juga dengan existing. Selanjutnya adalah hujan kawasan. Hujan ini sangat bervariasi terhadap tempat atau space, maka dalam suatu kawasan yang cakupannya sangat luas, diperlukan beberapa titik pos, karena tidak bisa diwakili oleh satu titik pos pengukuran saja. Hujan kawasan dapat diperoleh dari data rata-rata curah hujan yang sudah direkap oleh pos pengukuran hujan yang berada di kawasan hujan tersebut. Menurut Suripin 2004, ada 3 cara yang dilakukan untuk menentukan curah hujan rata kawasan, yaitu dengan metode rata aritmatik, Polygon Thiessen, dan Isohyet. Selanjutnya ada analisis frekuensi, yang mana analisis frekuensi ini didasarkan pada sifat statistik data kejadian yang telah lalu untuk memperoleh probabilitas besaran hujan di masa yang akan datang. Hujan rencangan harian dihitung dengan kala ulang 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, dan juga 100 tahun. Penelitian ini menggunakan analisis frekuensi yang menggunakan distribusi yang paling sesuai antara distribusi hujan secara teoretik dan distribusi hujan secara empirik. 4 jenis distribusi frekuensi yang digunakan dalam hidrologi, yaitu distribusi normal, log persen 3, dan log distribusi Gumbel. Selanjutnya, uji kecocokan distribusi frekuensi, yang mana uji keselarasan dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang nyata antara besarnya debit maksimum tahunan hasil pengamatan lapangan dengan hasil perhitungan. Uji keselarasan dapat dilaksanakan dengan uji Chi-kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Selanjutnya ada analisis intensitas curah hujan, yang mana merupakan ketinggian atau kedalaman air hujan per satuan waktu. Diperlukan data hujan jangka pendek, misalnya 5 menit, 10 menit, 30 menit, 60 menit, dan jam-jam untuk membentuk lengkung IDF. Data hujan jenis ini hanya dapat diperoleh dari pos penakar hujan otomatis. Hubungan antara intensitas, lama hujan, dan frekuensi hujan dinyatakan dalam lengkung intensitas durasi frekuensi dengan menggunakan persamaan yang dapat dipilih, yaitu rumus Talbot, Mononobe, dan Sherman. Selanjutnya ada debit banjir rencana. Perhitungan debit banjir rencana sangat penting untuk melakukan berbagai analisis, baik untuk desain infrastruktur seperti bangunan air, kapasitas sungai, saluran drainase, dan lain-lain. Debit banjir maksimum dari suatu sungai atau saluran yang besarnya didasarkan atau terkait dengan periode ulang tertentu disebut debit banjir rencana. Salah satu cara untuk menentukan aliran banjir rencana adalah dengan metode rasional atau hidrograf satuan dengan data yang diperlukan, yaitu luas daerah tangkapan air atau DTA, intensitas hujan selama waktu konsentrasi, dan nilai koefisien limpasan. Selanjutnya, pemodelan aplikasi SWMM 5.2, Environmental Protection Agency Stormwater Management Model 5.2, atau EPA-SWMM 5.2 merupakan pemodelan yang digunakan untuk merencanakan, menganalisis, dan mendesain suatu model yang berhubungan dengan limpasan air hujan dan sistem drainase perkotaan. Model SWMM dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk perencanaan dan dimensi jaringan pembuang, untuk pengendalian banjir, perencanaan daerah penahan sementara, untuk pengendalian banjir, dan pemetaan daerah pengenangan banjir. Software EPA-SWMM dapat mensimulasikan limpasan yang terjadi dengan input data pada objek yang tersedia pada aplikasi EPA-SWMM. Selanjutnya, penanganan masalah drainase perkotaan. Perencanaan dan pengembangan sistem saluran drainase atau perbaikan sistem saluran drainase diperlukan untuk menangani banjir, drainase perkotaan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi kerugian akibat banjir. Perbaikan sistem drainase di daerah perkotaan pada umumnya mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari sistem drainase yang sudah ada saat ini. Yang kedua, rumuskan rencana perbaikan sistem drainase. Yang ketiga, perencanaan fasilitas drainase seperti saluran drainase, tanggul, gorong-gorong, kolam retensi, stasiun pompa, dan lain-lain. Yang keempat, pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, operasi dan pemeliharaan fasilitas drainase.
Selanjutnya ada metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Jalan Siliwangi, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Jalan Siliwangi termasuk ruas jalan dengan tingkat lalu lintas tinggi. Beberapa titik yang menjadi tempat terjadinya banjir atau genangan diantaranya di depan gerbang utama Universitas Siliwangi sampai saluran pembuang dengan kedalaman yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang selanjutnya ada alat dan bahan penelitian. Alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data-data penelitian disajikan pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada rambu ukur. Penggunaannya untuk mengukur elevasi ketinggian dan dimensi dari saluran. Kemudian yang kedua ada kamera. Kegunaannya untuk dokumentasi kegiatan selama survei lapangan. Yang ketiga ada ATK. Kegunaannya untuk melakukan pencatatan data dari hasil survei. Yang keempat ada laptop. Kegunaannya untuk penunjang proses penelitian. Yang kelima ada Google Earth. Kegunaannya untuk mendapatkan citra satelit. Yang keenam ada aplikasi ArcGIS, kegunaannya untuk membantu proses analisis. Dan yang ketujuh ada aplikasi SOMM 5.1, kegunaannya untuk mensimulasikan hasil penelitian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian saluran drainase Jalan Siliwangi yaitu menggunakan data primer dan data sekunder, yang merupakan data-data yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Di antaranya yaitu data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari hasil perhitungan lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah data dimensi saluran drainase dan kondisi existing yang ditinjau secara langsung. Kemudian yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan data tambahan yang diperlukan dalam penelitian untuk menunjang serta melengkapi data primer dari acuan dan literatur yang berhubungan dengan materi, jurnal, atau karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penelitian atau dengan mendatangi instansi untuk memperoleh data-data pendukung yang diperlukan. Data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini diantaranya yang pertama ada data DEM, Digital Elevation Model. Data DEM diambil dari data Demnas untuk wilayah Kota Tasikmalaya untuk analisis dimasukkan ke dalam software ArcGIS. Yang kedua ada data curah hujan. Yang ketiga ada peta topografi, diambil dari software ArcGIS dibuat untuk mengabarkan suatu wilayah tinggi dan rendahnya bentuk permukaan bumi dengan garis kontur. Peta topografi suatu wilayah dapat diambil dari Demnas dengan tingkat akurasi pada 1 meter. Yang keempat ada peta jaringan drainase lokasi penelitian. Selanjutnya moderator. Yang selanjutnya ada analisis data. Analisis yang diperlukan untuk memenuhi penelitian ini memiliki beberapa tahap yang harus dikerjakan dan dapat disajikan dengan data dalam bentuk grafik, tabel, dan gambar, serta mencari nilai yang diperlukan berdasarkan dari data yang ada. Data-data yang terdiri dari data sekunder dan primer yang harus dianalisis. Selanjutnya ada penentuan daerah tangkapan air atau catchment area. Catchment area ditentukan dengan bantuan software ArcGIS untuk mengetahui luas catchment area di lokasi penelitian. Tahapan-tahapan penentuan catchment area disajikan dalam flowchart pada gambar, yaitu yang pertama mulai, lalu ke data DEM, lalu ke peta, lalu ke stream flow, lalu ke input lokasi, lalu ke catchment area, dan yang terakhir selesai. Selanjutnya ada analisis hidrologi. Analisis hidrologi dilakukan untuk mendapatkan besarnya curah hujan rencana pada periode ulang hujan tertentu. Periode ulang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun, dan 1000 tahun. Curah hujan rencana didapatkan dengan penghitungan curah hujan kawasan, analisis frekuensi, dan uji sebaran. Flowchart dapat dilihat pada gambar. Yang pertama mulai, lalu ke data hidrologi, lalu ke perhitungan hujan kawasan, lalu ke analisis frekuensi. Dari analisis frekuensi dibagi menjadi 4, yaitu distribusi normal, distribusi log normal, distribusi double, dan distribusi log Pearson. Lalu uji sebaran dibagi menjadi 2, yaitu uji chi-square dan uji Smirnov-Kolmogorov. Dibagi lagi menjadi curah hujan rencana, lalu selesai. Yang selanjutnya ada analisis debit banjir rencana.
Metode yang digunakan yaitu metode rasional yang diketahui yaitu nilai koefisien limpasan luas wilayah serta intensitas hujan yang dipengaruhi oleh waktu konsentrasi. Koefisien limpasan ditentukan dari analisis tata guna lahan, kemudian diambil rata-ratanya. Sedangkan waktu konsentrasi adalah waktu mengalirnya air dari titik terjauh sampai titik yang akan ditinjau. Alur analisis debit rencana dapat dilihat pada flowchart di gambar, yaitu mulai, lalu dibagi menjadi 3, curah hujan rencana, waktu konsentrasi, daerah tangkapan air, dan peta tata guna lahan. Dari curah hujan rencana, ada intensitas hujan jam dengan metode mononob. Daerah tangkapan air dan peta tata guna lahan, ada luas daerah dan koefisien limpasan. Lalu setelah itu debit banjir rencana dengan menggunakan metode rasional KIPE. Lalu selesai. Selanjutnya ada analisis kapasitas saluran drainase. Setelah melakukan survei terhadap saluran drainase existing, selanjutnya akan dilakukan simulasi dan perhitungannya yang mana hasilnya akan dibandingkan untuk menentukan alternatif penanganan banjir yang meliputi analisis kapasitas. Untuk mengetahui kapasitas saluran existing lebih besar atau lebih kecil dari debit banjir rencana, maka diperlukan perhitungan hidrolika. Jika nilai debit saluran existing lebih kecil dari debit banjir rencana, maka dapat diketahui kapasitas dimensi saluran tidak efektif menampung debit air limpasan yang terjadi. Flowchart analisis kapasitas dapat dilihat pada gambar. Yang pertama, mulai, kemudian data fisik saluran, kemudian menghitung luas penampang basah, kemudian menghitung keliling basah, kemudian menghitung jari-jari hidrolik, kemudian menghitung kecepatan aliran, menghitung kapasitas saluran, menghitung Q existing harus lebih dari sama dengan Q rencana. Lalu selesai. Selanjutnya. Simulasi menggunakan aplikasi EPE SWMM 5.2. Penggunaan aplikasi EPE SWMM versi 5.2 digunakan untuk mengetahui dan mengelola kemampuan penampang saluran dalam menampung debit limpasan dengan beberapa periode ulang. Langkah-langkah pemodelan dapat dilihat pada flowchart di gambar, yaitu yang pertama mulai, lalu input backdrop, lalu pembagian subcatchment. Yang pertama ada luas dan lebar DTA, yang kedua ada slope, yang ketiga ada impervious, yang keempat ada impervious, yang kelima ada impervious. Selanjutnya ada pemodelan jaringan drainase. Yang pertama ada data elevasi, lalu ada dimensi, bentuk, panjang, kemiringan, dan kekasaran. Yang ketiga ada intensitas hujan. Kemudian ada running pemodelan, kemudian ada output pemodelan. Yang pertama continuity error, yang kedua summary result, yang ketiga ada profil aliran. Kemudian analisis, kemudian kesimpulan, dan selesai. Baik, untuk selanjutnya adalah ada hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya sendiri ada penentuan, yang pertama itu ada penentuan DTA. Assessment area atau penentuan DTA dapat ditentukan dengan melihat peta topografi dengan meninjau arah aliran runoff atau disebut stream flow. Batas-batas pemisah berupa punggung atau daerah yang memiliki elevasi lebih tinggi. Data input yang dibutuhkan untuk melakukan analisis yaitu data digital elevation model atau DEM, dan gambar ini adalah hasil dari penentuan DTA. Bisa lanjut. Yang berikutnya ada analisis hidrologi. Analisis hidrologi dalam penelitian ini menggunakan data curah hujan selama 10 tahun. Data curah hujan didapat dari stasiun hujan terdekat, yaitu stasiun hujan Cimulu, stasiun hujan Lanud, dan stasiun hujan Kawalu pada tahun 2010 sampai 2019, yang kemudian digunakan untuk menghitung besaran statik dasar. Dari analisis hidrologi, didapat debit pemodelan maksimal yang digunakan untuk mengevaluasi kapasitas saluran drainase yang ada, di mana output perhitungan analisis hidrologi berupa intensitas hujan
yang diperlukan sebagai data inputan untuk software SWMM. Ada hujan kawasan. Perhitungan curah hujan dalam penelitian ini direncanakan menggunakan metode polygon Thiessen. Metode ini digunakan untuk menghitung bobot dari masing-masing stasiun yang mewakili luasan di sekitarnya. Setelah dibentuk polygon Thiessen dari stasiun curah hujan terdekat, stasiun curah hujan Cimulu dan Lanud yang berpengaruh pada lokasi penelitian. Bisa lanjut? Berikutnya ada analisis frekuensi. Analisis frekuensi dan probabilitas pada penelitian ini untuk menghitung curah hujan rencana dengan periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, dan 50 tahun. Metode yang digunakan yaitu metode distribusi normal, log normal, Gumbel, dan log persen 3, menggunakan Microsoft Excel dengan mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar. Hasil perhitungan nilai curah hujan rencana dari setiap metode memiliki nilai yang berbeda, sehingga harus diuji kesesuaiannya dengan sifat masing-masing jenis distribusi. Hal ini dilakukan dengan melakukan tinjauan terhadap syarat batas parameter statistik tiap distribusi. Selanjutnya dipilih dalam satu distribusi yang memiliki nilai koefisien skewness dan koefisien kurtosis sesuai syarat batas. Bisa lanjut. Terus ada uji kecocokan sebaran. Yang pertama itu ada uji Chi kuadrat. Diketahui bahwa nilai dengan derajat kebebasan sama dengan 2 dan derajat kepercayaan sama dengan 15% adalah 5,991. Maka 5,991 lebih besar daripada 2 dan distribusi log persen 3 diterima. Bisa lanjut. Yang berikutnya ada uji Smirnov-Kolmogorov. Uji kecocokan ini sering juga disebut uji kecocokan non-parametrik karena pengujiannya tidak menggunakan fungsi distribusi tertentu. Dan ini adalah hasil dari pengujian uji Smirnov-Kolmogorov. Lanjut. Berikutnya ada analisis intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan dihitung menggunakan metode Mononobe dengan berbagai periode ulang. Periode ulang merupakan waktu perkiraan di mana hujan dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui. Maka dibuat perhitungan intensitas hujan selama 24 jam pada periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun, dan 1000 tahun. Dan ini merupakan grafik dari analisis intensitas curah hujan. Bisa dilanjut. Berikutnya ada analisis intensitas curah hujan. Untuk kurva IDF ini menggambarkan hubungan durasi dan intensitas hujan yang nantinya digunakan untuk menghitung debit rencana dengan menggunakan metode rasional. Kurva di atas terlihat, kurva di bawah terlihat bahwa intensitas hujan yang tertinggi berlangsung dengan pendek. Hal ini menunjukkan bahwa hujan dengan intensitas tinggi pada umumnya berlangsung dalam jangka waktu singkat. Data intensitas hujan 6 jam dengan periode ulang hujan 5 tahun selanjutnya akan diinput sebagai data time series pada aplikasi EPA SWMM 5.2. Bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu analisis debit banjir rencana. Analisis debit banjir rencana ini menggunakan perhitungan debit banjir rencana yang dilakukan untuk semua saluran yang bermuara pada saluran induk di Jalan BKR dengan periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, dan 50 tahun. Metode yang digunakan dalam menghitung debit banjir rencana dalam penelitian ini adalah metode rasional. Dari hasil perhitungan untuk debit banjir rencana ini akan berpengaruh nantinya untuk analisis kapasitas saluran untuk debitnya. Lalu ada analisis kapasitas penampang. Analisis ini dilakukan dengan menghitung debit saluran existing yang nantinya akan dibandingkan dengan banjir rencana debitnya. Sehingga
dapat diketahui apakah saluran tersebut mampu menampung debit banjir rencana atau tidak. Debit banjir rencana yang dibandingkan dengan debit saluran merupakan debit banjir rencana untuk periode ulang 5 tahun. Karena sesuai dengan standar desain saluran drainase bahwa luas daerah tangkapan air antara 10 sampai 100 hektar dapat menggunakan periode 2 sampai 5 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan dimensi saluran existing, terdapat saluran yang tidak dapat menampung debit banjir rencana karena debit saluran lebih kecil dari debit banjir rencananya. Jadinya debit banjir rencana lebih besar sehingga saluran menjadi over dan akan menjadi banjir. Maka diperlukan redesign pada penampang saluran dengan penambahan lebar atau kedalaman saluran sebagai alternatif untuk redesainnya. Setelah dilakukan analisis, bisa dilakukan dengan pemodelan dengan aplikasi EPA SBMM 5.2. Simulasi ini dilakukan pada saluran untuk mengetahui alternatif pada penanganan saluran yang terjadi overflow. Simulasi ini dilakukan juga untuk mengetahui debit banjir yang terencana dari masing-masing saluran yang akan dianalisis kapasitas pada penampang salurannya. Pemodelan jaringan drainase ini menggunakan EPA SWMM 5.2 dengan bangunan hidrolik yang digambarkan dalam pemodelan berupa subcatchment yaitu DTA, junction node, lalu outfall-nya, conduit dan rain gauge-nya berdasarkan data dari observasi lapangan. Yang pertama yaitu input backdrop itu sebagai landasan untuk menggambarkan latar di aplikasinya yang sesuai apa yang telah digambarkan dari Google Earth berupa daerahnya dan dari ArcGIS. Lalu ada pembagian subcatchment. Data-data yang diinput pada aplikasi ini diantaranya luas dan lebar lahan yang berhadapan langsung dengan saluran, persentase kemiringan, lahan yang dibuat dari kontur Tasikmalaya, serta persentase impervious lahan yang ditentukan berdasarkan data image dari Google Earth. Pada penelitian ini, yang didasarkan pada topografi dengan skala 1 meter untuk kemiringannya yang telah dibuat dan arah aliran air ke saluran, lokasi penelitian dibagi menjadi 29 subcatchment atau 29 DTA dengan luas seluruh DTA-nya 46,722 hektar. Lalu setelah membuat DTA, bisa menginputkan junction untuk pertemuan salurannya. Setelah menginputkan junction, jangan lupa juga setiap apa yang diinputkan masukkan juga parameter-parameternya. Lalu bisa diinputkan untuk saluran. Saluran dihubungkan antara junction ke junction. Dan outfall itu untuk saluran pembuangannya. Junction ditampilkan dengan notasi J pada SPMM-nya. Lalu conduit dengan notasi con, sedangkan outfall dengan notasi out. Jumlah fungsi dalam penelitian ini sebanyak ada 34 join, 34 pertemuan saluran, 35 saluran, sedangkan untuk outfall-nya ada 4 outfall, yang dimana outfall tersebut tuh terletak di depan Emerald, lalu ada di belakang PMI, di daerah Sungai Cimulu, serta kami juga memasukkan outfall yang keempat di Universitas Siliwangi. Kenapa memasukkan di Universitas Siliwangi? Karena untuk saat ini Universitas Siliwangi sudah tersedia kolam retensi untuk alternatif salurannya. Next. Lalu ada input data time series pada rain gauge. Data intensitas hujan yang diinput merupakan data intensitas hujan jam-jaman.
selama 6 tahun. Karena intensitas hujan di Indonesia rata-rata diambil 6 jam dengan periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, dan 50 tahun. Lalu setelah semuanya diinputkan dari mulai parameter awal sampai akhir, kemudian bisa di-run simulation-nya. Hasil run dari simulasi model jaringan drainase ini menunjukkan untuk awal continuity error pada surface runoff sebesar min 0,15% dan flow routingnya sebesar 0,0%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa simulasi dapat diterima karena nilai continuity error-nya kurang dari 10%. Untuk simulasi jaringan drainase ini terlihat ada perbedaan pada masing-masing saluran. Seperti pada gambar tersebut, bahwa warna tersebut menunjukkan setiap saluran yang memiliki kapasitas tampungan yang berbeda. Warna biru tua, biru muda, dan hijau artinya saluran dianggap baik karena masih kurang aman. Sedangkan untuk warna merah artinya saluran yang mengalami overflow. Pada daerah ini, saluran yang mengalami overflow berada di 2 titik saluran, yaitu di Jalan Unsil di depan kampus Universitas Siliwangi dan di dekat perempatan BKR atau Unsilnya. Next. Baik, selanjutnya ada perbandingan hasil analisis dan pemodelan dengan EPA SWMM 5.2. Berdasarkan hasil perbandingan, terdapat perbedaan hasil yang disebabkan oleh perbedaan dalam penentuan debit air limpasan permukaan. Dalam analisis menggunakan metode rasional, waktu masuknya air dari saluran sebelumnya dianggap sama atau bersamaan. Namun, dalam permodelan dengan aplikasi EPA SWMM 5.2, waktu masuknya limpasan dari saluran sebelumnya didasarkan pada data lapangan yang telah dimasukkan, seperti panjang lahan dan panjang saluran. Oleh karena itu, nilai debit banjir yang dihasilkan dari analisis berbeda dengan pemodelan menggunakan aplikasi EPA SWMM 5.2. Kemudian selanjutnya ada pemodelan alternatif penampang banjir. Berdasarkan hasil analisis dan pemodelan dengan EPA SWMM 5.2, terdapat saluran yang terindikasi banjir jika terjadi hujan. Maka perlu dilakukannya solusi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pemodelan penampang banjir untuk alternatif saluran dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya melakukan penambahan kapasitas saluran. Menurut analisis dan pemodelan yang dilakukan menggunakan aplikasi, dimensi saluran yang kapasitasnya tidak mencukupi akan ditingkatkan, yang mencakup lebar dan kedalaman saluran. Perencanaan mengembangkan kapasitas saluran sesuai dengan Pedoman Perencanaan Drainase Jalan tahun 2006. Dimulai dengan menentukan dimensi saluran. Setelah itu, rumus Manning akan digunakan untuk melakukan uji coba dengan untuk memastikan bahwa dimensi yang direncanakan sudah mencapai kapasitas yang memadai. Jika dimensi yang ditentukan menghasilkan kecepatan aliran yang melebihi batas kecepatan yang diizinkan, kemiringan saluran harus diubah. Dalam hal ini, batas kecepatan aliran yang diizinkan untuk saluran berbahan dasar beton pada pasangan batu adalah 1,5 meter per detik. Perhitungan selanjutnya dilakukan redesign untuk melihat apakah suatu drainase pada kawasan Jalan Siliwangi Tasikmalaya dapat dikatakan aman dengan menggunakan dimensi drainase yang berbeda atau menggunakan metode trial and error. Kemudian, untuk pemodelan alternatif selanjutnya adalah dilakukan pemeliharaan saluran. Pemeliharaan saluran merupakan alternatif yang dapat dilakukan langsung untuk mencegah terjadinya banjir. Langkah awal, jika curah hujan yang terjadi tinggi sehingga mengakibatkan debit limpasan yang besar. Maka dari itu, penting untuk menjaga keadaan saluran agar dapat mengalirkan air secara optimal dan mencegah terjadinya banjir.
Saluran harus melalui proses normalisasi yang meliputi pengerukan sampah dan sedimen serta pemeliharaan secara berkala. Dalam kondisi lapangan, terdapat banyak sampah dan sedimen yang menyumbat aliran air di saluran, yang merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir. Permukaan inlet pada beberapa saluran tertutup juga banyak tersumbat oleh sampah, yang menghambat proses aliran air dari badan jalan dan menyebabkan genangan air. Untuk mencapai tujuan ini, sampah dan sedimen pada saluran terbuka dan tertutup harus dilakukan pengerukan. Pengerukan dilakukan dengan menggali sedimen di dasar saluran hingga benar-benar bersih. Pengerukan sampah dan sedimen secara teratur lebih baik daripada hanya melakukannya saat musim hujan. Ini adalah kegiatan pemeliharaan saluran yang dilakukan oleh lembaga bertanggung jawab maupun masyarakat, yang dilakukan secara teratur minimal setiap bulan dan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Kesadaran dari masyarakat itu sendiri sangat penting dalam menjaga saluran tetap bersih dan mencegah banjir. Lanjut. Memasuki bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis dan pemodelan sistem drainase dengan aplikasi EPA SWMM 5.2 pada ruas Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan bahwa 1. Daerah tangkapan air di Jalan Siliwangi dikategorikan berdasarkan tutupan lahan dengan kondisi pemukiman, sawah, dan lahan kosong dengan luas 4.607, dengan luas 46,722 hektar. Intensitas hujan terbesar berdasarkan analisis hidrologi terjadi pada jam pertama, kemudian menurun pada jam selanjutnya. Yang ketiga, evaluasi drainase dengan simulasi jaringan drainase dengan menggunakan bantuan perangkat lunak EPA SWMM 5.1 menggunakan intensitas hujan selama 6 jam dengan periode ulang 5 tahun, terlihat ada perbedaan pada masing-masing saluran. Kemudian yang terakhir, alternatif pemodelan saluran drainase yang disarankan dengan meredesain lebar atau kedalaman saluran dan dengan kesadaran manusia untuk melakukan pemeliharaan saluran dari gangguan kelancaran aliran air. Saran dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan yaitu perlu dilakukannya pemeliharaan pada saluran, baik itu dilakukan oleh warga sekitar ataupun juga pemerintah. Karena banyak saluran yang tersumbat akibat sedimentasi, sampah, maupun inlet saluran tersebut, dan juga perlunya perubahan pada dimensi saluran yang tidak dapat menampung debit limpasan. Titik banjir di Kota Tasikmalaya harus diperhatikan untuk perencanaan perbaikan saluran dan diutamakan perbaikannya sebelum memperbaiki saluran yang masih dalam kondisi normal atau berfungsi dengan baik. Sekian dari kami, mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.